sebelum ngobrol panjang nih sama tamu kita kali ini, padahal sebelum syuting udah panjang berdua ya. Aku mau nanya yang harus dijawab cepat sama Gina, oke? Ada 3 nanti aku akan kasih pilihan. Tolong diurutin mana dari yang paling mudah sampai yang paling menantang. Filmmaker, entrepreneur, ibu. Yang paling mudah dulu ya, yang paling mudah. Yang comes naturally itu jadi ibu. Itu alhamdulillah rezekinya di situ. Ya kedua filmmaker, ketiga entrepreneur. Jadi paling menantang tuh menantang, entrepreneur. Kalau jadi ibu tuh kayak gimana ya, jalanin aja dan apa ya, kayak lebih nge-grip aja gitu. Cakep. Moms, kita ketemu lagi di Moms Talk edisi kali ini. Senang deh bisa ngobrol-ngobrol dengan satu perempuan yang luar biasa ini. Punya karya-karya yang keren-keren banget. Ibu dari 2 orang anak, seorang filmmaker, seorang entrepreneur juga. Ada Gina Esnur. Apa kabar Gina? Hai, kita kalau dari list-list perannya kurang tidur ya jawabannya. Iya benar. Iya. Jadi senang bisa ngobrol-ngobrol sama Gina, bisa nangkep Gina buat ngobrol banyak hal tentang ya tadi 3 hal itu. Sebagai ibu, sebagai entrepreneur dan juga sebagai filmmaker. Lagi sibuk apa sih Gin? Sekarang lagi biasa day-to-day-nya pasti jadi dengan peran-peran sosialnya, tapi yang jelas sekarang lagi menyelesaikan 2 Hati Biru yang akan rilis 17 April. Lanjutan dari 2 Garis Biru. Betul sekali. Nah, cerita dong tentang 2 Hati Biru ini, siapa aja pemainnya, kan tadi tanggal 17 April. Jadi benar-benar habis Lebaran. Habis Lebaran seminggu kita halal bihalal di bioskop. Betul, langsung kita ketemuan di bioskop ya. Siapa aja pemainnya dan ceritanya nih, ini kan dari 2 Garis Biru yang luar biasa. Itu jadi film pegangan aku buat mengajarkan anak-anak loh. Oh tenang aja, jadi kalau ada cowok naksir, oke nonton 2 Garis Biru. Iya benar. Nah mungkin bisa cerita tentang 2 Hati Biru ini. Oke, kalau 2 Hati Biru sebenarnya kisah yang pemainnya masih sama. Ada Angga Yunanda, Cut Mini, terus Lulu Tobing, Masya Kana, tapi yang baru tuh ada 2 orang. Ada Nura Datau memerankan Dara kali ini, dan kemudian ada Adam umur 4 tahun, benar-benar diperankan sama seorang aktor cilik namanya Farel Rafiski gitu. Jadi kalau ceritanya kita tahulah endingnya 2 Garis Biru gimana. Terus di kali ini di 2 Hati Biru kita bicara soal attachment menjadi orang tua dan anak. Jadi kita akan melihat Dara dan Bima mereka sebagai anak dan mereka sekarang harus menjadi orang tua dan menjadi couple dengan peran-peran yang begitu banyak ketika menikah. Nah ini kan soalnya kita harus ingat juga catatan, dia harus dicatat kalau ini menikah muda. Menikah muda, jadi selama 4 tahun Bima berusaha merawat anaknya Adam bersama bantuan orang tuanya, bersama mertuanya, hingga Dara memutuskan untuk pulang, untuk rasa kayak oke, it's time for me to being a mom untuk Adam, untuk benar-benar hadir, present. Tapi kan menjadi pasangan suami istri sama menjadi orang tua itu kan 2 perjalanan yang beda ya. Ada orang yang alhamdulillah rezekinya dua-duanya lancar, ada yang satu oke, yang satu struggle, ada yang dua-duanya struggle. Nah ini adalah kisah mereka menghadapi tantangan itu. Keren. Kenapa memutuskan untuk bikin nih lanjutan dari 2 Garis Biru? Kita tahu 2 Garis Biru itu sukses banget, itu eye opener buat orang tua gitu kan ya, maksudnya yang nggak bisa ya kita diem-diem nggak ngebahas ya soal pendidikan seks yang kayak sulit tapi harus bisa kita omongin. Itu tuh kayak yang digambarkan dengan cantik sekali di 2 Garis Biru. Dan ini kenapa akhirnya memutuskan untuk bikin lanjutannya 2 Hati Biru? 2 hal. Yang pertama sahabat-sahabat saya tuh psikolog. Terus ketika ngumpul gitu bareng-bareng, terus dia nanya, Gin lo mikir gak sih ketika Dara pergi ke Korea, dia akan punya masalah attachment sama Adam? Aku ya, wow gak kebayang. Oh baik, jadi dari obrolan lepasan aja berandai-andai. Tapi akhirnya jadi sesuatu yang selama 4 tahun lebih gitu, lingering gitu. Kayak kan kita jadi ibu yang bekerja itu kan selalu struggle dengan waktu, tinggal di Jakarta. Kita tuh, apalagi perempuan-perempuan kita yang harus tek cepat. Sedangkan anak itu sama keluarga punya pace-nya masing-masing. Gimana ngatur attachment itu kan skill yang terus harus diasah.
Kemudian ngobrol sama banyak orang, wahana kreator tuh banyak terlibat sama keluarga kita gitu. Terus ngelihat bagaimana dinamika keluarga Indonesia, kita ngomongin soal fatherless nation, kita ngomongin soal keluarga yang kalau di TikTok tuh banyak banget anak-anak yang sharing soal gila ya ibu gue tuh toksik banget, bapak gue toksik banget, dan chat di WhatsApp grup keluarga tuh ditaruh di TikTok dan dibahas rame-rame dan komen-komennya tuh kayak oh ternyata Indonesia yang 278 juta jiwa lebih ini yang semuanya oke, kita tuh value kebersamaan keluarga, kita tuh gagap berkeluarga. Kita tuh selalu berpikir kayak oke, lahir, kerja, nikah, ya udah akan jalanin seterusnya gitu aja, bahwa this is just a milestone. Tapi milestone soal bagaimana ini tuh juga keahlian, itu suka skip. Setuju. Nah akhirnya ngerasa bahwa panggilan jiwanya kayak oke nih, kali ini harus gue lahirin nih anak gue dengan segala tantangannya. Karena ini adalah kado untuk banyak keluarga Indonesia, baik yang udah ngelahirin anak dengan umurnya udah belasan, udah umur puluhan tahun, atau yang baru-baru mulai, bahwa enggak kok, kita tuh selalu punya kesempatan untuk mencintai lebih baik. Gitu, asal kita mau tumbuh berkembang bersama dan duduk bareng untuk tough conversation-nya. Gitu. Makanya kan suka dibilang bahwa menjadi orang tua itu gak ada sekolahnya, itu kayak never ending journey untuk kita belajar lagi, ada lagi nih, lagi tapi gitu kan. kan. Tapi kan gak ada sekolahnya, tapi ada ilmunya. Nah orang tuh suka skip bagian bahwa enggak ini ada ilmunya, ada ilmu psikologi, ada ilmu psikologinya, ada psikologi anak, ada psikologi keluarga, ada bahkan ada banyak sekali workshop soal orang tua atau menjadi couple gitu. Nah padahal yang menarik tuh ketika kita ada tuh penelitian Harvard, jadi mereka tuh neliti itu puluhan tahun orang hidup. Jadi itu ada orang yang akhirnya dari mereka lulus dari kecil, kemudian mereka umur sampai meninggal gitu, sampai anak cucunya diteliti. Judul bukunya tuh Good Life. Jadi peneliti Harvard tuh meneliti apa sih yang membuat orang tuh punya hidup yang oke, yang baik, yang cukup. Ada yang kaya, ada yang hidup middle class, ada yang kurang, tapi ternyata adalah hubungan-hubungan yang punya attachment yang baik antara anak, antara orang tua, antara pasangan suami istri. Nah kebayangkan kita tuh sibuk mengejar hal-hal yang kayak ada apa ya, kadang-kadang kita lari sama masalah yang ini kayak kalau keluarga itu kadang-kadang tuh nggak tangible masalahnya, masalah komunikasi, salah paham, terus kayak kita tuh lupa ngasih tahu, kita tuh bikin value di perusahaan, tapi kita lupa ngasih bener-bener oke kesepakatan bersama value di rumah tuh apa sih. Nah jadi padahal yang bikin nanti kita happy di ending adalah hubungan yang punya ikatan yang kuat ini gitu. Dan ini dibahas juga nih di film ini. Tapi inti besarnya itulah gitu, bagaimana kita semakin erat sebagai keluarga, bagaimana apa yang terjadi ketika dua pasangan yang bersatu karena keputusan yang salah, apakah mereka akan punya keputusan-keputusan yang salah lagi dalam hidup mereka selanjutnya. Ya. Ini harus kita tonton di Dua Hati Biru nanti ya. Nah, balik lagi sekarang soal Gina as a filmmaker. Ini gimana ceritanya sih Gina memutuskan untuk filmmaker atau film ini dunia aku? Aku anaknya go with the flow. Oke. Jadi aku bukan tipikal yang kayak oke, gue punya mimpi A, B, C, enggak kayak gitu. Jadi waktu justru tuh dari kecil sampai kapanpun sama orang tua tuh tipikal yang dibebaskan. Jadi aku tuh tipikal yang mengulik di antara nggak tahu sama mencari tahu tuh. Tapi paling konsisten tuh pop culture, ya baca buku, terus kemudian baca buku, nonton film, baca komik, dengerin musik dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau ditanya apa sih yang paling aku suka dari hidup ini adalah proses belajarnya. Jadi aku kayak tanpa sadar ternyata memupuk itu. Nah, filmmaking itu adalah proses dari singgungan banyak ilmu. Apalagi kalau misalnya kenapa aku sih sebenarnya suka kayak kenapa sih gini isu lo tuh berat-berat banget film lo, karena di situ proses gue belajar. Misalnya kayak gue tuh pengen tahu nih soal misalnya like and share gitu, soal hubungan antara porn anak perempuan, terus kemudian big society gitu. Aku digging banyak buku dan kemudian mengeluarkannya dalam bentuk kayak film. Kalau orang mungkin mengeluarkan dalam esai, tapi ini dalam film, dalam fiksi karena sesuatu yang dicintai gitu. Nah
Itu sih yang membuat masuk ke filmmaking. Tapi akhirnya di tengah itu perjalanan SMA bikin film bareng teman-teman, kemudian kuliah masuk broadcast UI dulu, terus kemudian bikin film lagi, terus ya udah go with the flow. Terus jadi sutradara juga ditawarin. Jadi kayak anaknya kalau dikasih kesempatan ini amanah, rezeki harus baik-baiknya. Dan sambil proses semua itu sambil belajar juga Nah, kan. iya, tapi maksudnya paling menantang tuh adalah ya proses belajarnya gitu. Jadi ketika ngomongin saya sequel 2 Garis Biru nih, pilihan gampangnya adalah kayak ya udah copy paste aja yang apa yang berhasil 2 Garis Biru itu. Cuma kayak gue tuh kalau nggak bisa. Iya, kalau misalnya gue kayak ini kayak bakal baik-baik aja. Gue tuh kalau seneng kalau ada perasaan gue takut. Terus kemudian kalau perasaan ini bisa gagal. Nah, itu justru malah bikin semangat. Oke, this is right path nih buat dalam proses projectnya. Gue harus jump in untuk project ini. Karena dengan kayak gitu tahu bahwa problem solvingnya akan seru, proses belajarnya akan seru, mencintai prosesnya itu penting banget. Sehingga kalau misalnya ternyata gagal nih, it's okay. Nah, karena kenapa nih prosesnya penting banget sih? Karena sebenarnya value yang harus aku turunkan ke anak-anak, bahwa lo tuh nggak apa-apa gagal, lo tuh nggak apa-apa kalau misalnya takut melakukan sesuatu gitu. Karena tantangannya dari orang tua yang achieve banyak hal, yang punya mimpi banyak hal, kan kita sadar kita dulu mungkin orang tua aku nggak kayak gitu, aku nggak punya kayak beban kayak ngerti kan ada nama kita di, maksudnya kamu pasti relate lah ada nama kita di media, kita punya milestone kita sendiri gitu. Kadang-kadang tuh buat anak-anak gitu, pasti kan mereka pasti punya tantangannya sendiri menghadapi itu. Tapi kalau mereka cuma melihat achievementnya aja, melihat keberhasilannya aja, tapi mereka nggak tahu prosesnya, mereka nggak tahu bagaimana susahnya, kemudian mereka nggak tahu ketakutan gagal, ketakutan berproses, itu tuh yang mereka tuh kayak miss the point of life. Gitu. Jadi misalnya kayak aku dikritik, misalnya aku kayak like and share dulu di cancel gitu, aku tuh share terbuka. Atau misalnya kayak tough banget nih syuting hari ini gitu, nangis gitu, aku nangis aja depan anakku. Karena mereka harus tahu the struggle of life and it's okay. Dan kadang-kadang mereka yang it's okay mom, this is your first day gitu, kamu bisa kok lagi. Jadi kita as a family makin erat dan pekerjaan kita yang sibuk ini mereka tahu meaningnya apa untuk society, buat diriku, buat mereka gitu. Jadi makanya prosesnya tuh harus dirayakan as a family gitu. Kitanya belajar dari proses itu dan anak-anak juga dapat pembelajaran dari proses yang dialami oleh orang tuanya. Memberikan contoh bahwa gak semudah itu semuanya. And it's okay kalau kamu tuh mau jadi otentik jadi diri kamu dan untuk itu kamu akan struggle dengan prosesnya. Tapi kalau kamu happy, kalau kamu punya niat baik, terus kamu percaya, makanya kalau di keluargaku tuh kayak value agama itu gunanya adalah bukan sekedar iman, tapi adalah cara untuk mereka bertahan melewati tantangan ini gitu. Jadi dibuat relevan buat mereka gitu. Nah, aku pengen tahu deh, what is your self mantra? Karena kan kita tahu awalnya kan Gina kan scriptwriter untuk film pendek, abis itu berkembang tuh sutradara film layar lebar, lalu banyaklah bertumbuh dan berkembang. Apa sih self mantra untuk diri sendiri? Apalagi tadi menarik banget gini, aku malah nggak mau berada di zona nyaman, maunya tuh memang nggak apa-apa, udah siap dengan kegagalan. Karena kan jadi kita kayak punya preparation yang lebih kan di saat kita siap untuk gagal gitu kan. Mantraku tuh ada 2. Jadi yang pertama tuh aku pas meditasi di awal tahun lalu gitu tahu konsep anicca. Jadi segala sesuatu yang berkondisi itu pasti berubah. Jadi misalnya entah kondisi kita lagi stres tuh ya pasti akan ada kemudahan, nanti kalau kita lagi sial gitu pasti akan nanti ada kemudahannya. Tapi sebenarnya kalau karena agamaku Islam ada surah itu Al-Insyirah tuh ayatnya bilang bersama bersama kesulitan selalu ada kemudahan, dan itu diulang 2 kali. Jadi ya udah, jadi kayak ya udah go with the flow dan percaya itu aja. Karena akhirnya yang paling susah dengan udahlah pekerjaan sutradara, produser, ibu segala macam kan keinginan untuk mengontrol ya. Terus kemudian type A yang pengen achieve tinggi, terus kadang-kadang juga ingin nge-push orang untuk ya udah lo segini dong ekspektasinya, cuman langsung relate ya gue ya. Cuman akhirnya di situ akhirnya belajar untuk kayak
oke, apa yang bisa kita kontrol terhadap diri sendiri sama apa yang enggak. Tapi ya itu pasti ada struggle-nya karena kita kan juga punya beban bawaan dari bagaimana parenting kita di masa lalu, bagaimana harapan kita terhadap diri sendiri, bagaimana kita memandang diri sendiri. Jadi dengan struggle itu at least sekarang punya 2 mantra itulah gitu. Tapi tadi self mantra dari Gina ini juga bisa kita pakai. Kita tahu kan sekarang isu kesehatan mental ini kan besar sekali kan, dalam artian kita juga perlu untuk menjaga kesehatan mental kita, kita juga perlu, ya kita tahu lah soal kesehatan mental ini, tapi kan memang tadi self mantra itu tuh berlaku juga loh untuk menjaga mental kita tetap sehat gitu kan, bahwa itu karena punya mental health makanya. Jadi kayak apa ya, maksudnya aku sih nggak apa-apa sih terbuka jujur gini gitu, karena buat aku selalu berefleksi ketika cerita ini. Jadi waktu like and share kemarin tuh emang kena gede banget lah ke mental aku gitu, karena pengen niatnya baik, terus aku ngerasa value-nya penting, terus tiba-tiba aku dapat masalah, dan ini bukan nggak cuma kena ke diri gitu ya, ke tim juga gitu, bahwa tiba-tiba kita dapat masalah yang apa ya, dorongannya tuh begitu besar dari orang lain, dipertanyakan karakter kita, secara monetizing karya juga bermasalah, tapi satu sisi juga karyanya alhamdulillah juga jalan di luar, di festival segala itu kan titik komplikasi yang bingung ya gitu. Akhirnya alhamdulillah, aku kayak mikir alhamdulillah sih Allah ngasih tantangan itu, karena nggak kebayang kalau itu kan sebenarnya membuat kita humbling ya, di tengah perjalanan proses yang akan makin panjang. Akhirnya dari situ akhirnya lebih kenal prosesnya namanya meditasi. Aku ikut Bali Usada seminggu gitu, bener-bener nggak ngomong, nggak baca, nggak menulis, tapi kayak bener-bener dengan diri sendiri. Terus kemudian ke psikolog, terus makin dekat dengan agama. Tapi proses itu ternyata kayak membuat apa ya, memberikan makna refleksi terhadap perjalanan-perjalanan sebelumnya. Gitu, so ya benar-benar balik lagi ke mantra tadi ya. Jadi kayak ternyata ada hal yang emang harus diperbaiki, ada hal yang ternyata I'm doing good gitu. Nah itu tuh yang penting sih di tengah dunia yang cepat ini, dan kita suka membandingkan diri kita sama orang lain di sosial media. Betul banget. Gina menikah dengan seorang yang berkecimpung di dunia yang sama, Mas Salman Aristro. Ya ini kan benar-benar bisa dibilang 2 scriptwriter, 2 power yang besar banget bergabung dan akhirnya membentuk Wahana Creator. Mungkin bisa cerita juga gimana apa ya istilahnya itu kan, kalau aku kan pasangan aku beda dunia, ya kan. Ini sama-sama nih, gitu. Suka ada kayak yang jangan gitu atau pasti. Oke. Karena misalnya kayak dulu tuh Wahana, jadi ya aku kagum dari Aris tuh emang imannya dia pada Allah Subhanahu Wa Taala itu begitu besar. Kalau kita punya mimpi, kalau kita usaha, kita mencintai prosesnya, ya udah go with the flow, Allah akan ngasih jalan. Jadi ketika dia ngelihat bahwa ternyata di tahun 2008-2009 yang ternyata yang kurang dari Indonesia itu penulisan ya. Nah karena dia dari basicnya orang tua yang guru gitu, dia membuat workshop. Dulu aku yang bantu untuk jalanin workshopnya bersama sahabat-sahabat gitu. Kemudian dari situ berjalan prosesnya, karena kita kan middle class ya, bukan yang jadi kita bootstrapping. Most of the time kita bootstrapping, tapi karena kita percaya value-nya kayak oke nih dari workshop, terus kemudian kita bikin PH nih, ketemu partner yang lain kayak Sigit gitu, terus ada Ellen, Cida, Yana, terus ada 2 Amelia Octavia, ada Fitria Mutmainah gitu. Nah itu tuh kayak gabung lagi, terus ada kemudian kita ada Mas Arif Ashidik yang juga dosen gitu, pokoknya banyak dosen akhirnya berkumpul dan akhirnya membuat Wahana Creator ini gitu. Nah dari Wahana Creator ini akhirnya kita bikin ya IP Development Company, terus ada production house-nya, ada post studio, yang hal-hal yang nggak pernah kebayang sebelumnya gitu. Nah tapi di tengah itu semua kan ada journey yang beda-beda juga. Nah akhirnya proses belajarnya tentu tough gitu, karena kan kalau misalnya kita pulang di rumah tuh biasanya kayak yang satu tuh kalau bisa beda kerjaan pasti ya beda lah nuansanya, udah suami istri aja gitu. Kalau sekarang kan udah partner kerja, pulang tuh masih kadang-kadang partner kerja atau suami istri atau orang tua. Nah itu adalah proses yang terus menerus dijalanin gitu. Jadi akhirnya karena itu akhirnya jadi belajar lebih mindful, terus kemudian belajar listening skill yang lebih baik, regulasi emosi segala macam. Jadi rezekinya banyak sih, tapi konfliknya tentu harus dihadapin itu sih. Kita nggak bisa lari dari konflik-konflik itu. Gimana caranya
untuk yang gini, oke kita lagi di rumah nih, stop dulu nih urusan. Kadang-kadang nggak stop sih. Nggak bisa juga ya, suka susah Tapi ya. akhirnya dibikin, jadi akhirnya kayak kalau kemarin baca gitu ya di Harvard Business Review, bagus banget deh. Being workaholic itu tuh beda dengan working long hours. Oke. Jadi kita selalu mikir kan kalau working long hours itu So sama workaholic, dengan lo workaholic. Ternyata tuh beda banget. Jadi aku mikir kayak, yang kita tuh berdua tuh nggak workaholic loh. Kita berdua itu suka dengan kerjaan kita. Kita nggak masalah dengan durasi jam kerjanya. Tapi ketika selesai, kita tuh kayak ya udah bisa liburan, bisa santai, bisa ngobrol receh. Nggak selamanya tuh terlibat dengan pekerjaan itu. Kalau workaholic bedanya walaupun durasinya pendek, kerjanya misalnya normal lah 9 to 5, di rumah tuh masih stres dengan kerjaan. Paham jadinya. Jadi maksudnya akhirnya jadi lebih santai gitu, dan akhirnya juga melibatkan anak-anak bahwa kita tuh bisa switch ngomong ini segala macam karena we are partners dan bisa banyak topik gitu. Oke, sekarang kita ngobrol tentang Gina sebagai ibu nih, mau ngomongin anak-anak sedikit boleh ya. Biru Langit Fatiha dan Akar Randu Furkan. Anak-anak udah kelihatan gak sih memiliki minat ke arah apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Cinta, maksudnya punya kecintaan terhadap dunia film atau justru yang I don't wanna be like you, kamu aja sama papi berdua atau sama berduaan sama istri, aku sama adek enggak atau gimana? Karena kan ada juga yang malah gitu yang nggak mau. Kalau si kakak kayaknya bilangnya sih nggak mau. Tapi dia penulis yang lebih rajin daripada saya dan Aris. Oh ya? Ini saya kayak kalau dibilang penulis tuh sebenarnya yang tiap hari bisa nulis, tiap hari baca, tiap hari kayak explore cerita itu sebenarnya dia. Tapi dia tahu kalau gue nggak mau ini jadi first job. Dia mencari pekerjaan yang lain. Dia mau kayak dia suka psikologi, dia suka ilmu-ilmu soshum gitu. Terus alhamdulillah ini sahabatnya juga sama-sama geek lah. Jadi tuh kayak percakapannya tuh juga advance gitu. Ya sekarang dia lagi nyari kuliah, tapi maksudnya kita ajarin bahwa menulis itu adalah tanda kerunutan berpikir. Ya. Jadi kalau kamu bisa, jadi itu banyak, jadi kamu bisa jadi apapun dan kamu bisa menulis, gitu. Jadi menulisnya adalah skill basic yang harusnya dikuasain seperti orang. Jadi sewajarnya seluruh anak Indonesia itu kayak kamu, gitu. Nah, jadi sebenarnya dibebasin apa eksplorasinya. Jadi akhirnya dia ya mencari, terus kemudian sekolahnya alhamdulillah kayak mewajibkan dia untuk wawancara, terus kemudian career exploration kayak gitu sih. Terus kalau yang kedua dia terobsesi banget sama Lego gitu, malah kayak aku mau kira asik nih jadi sutradara film lucu. gitu. Oke. Tapi pada dasarnya anak-anak itu emang dibebasin untuk berpikir mandiri. Karena kan yang paling susah sekarang adalah gimana, karena kan sekarang tuh kita tuh banyak banget grouping kan, karena algoritma, karena media, karena budaya influencer yang baru atau KOL gitu atau buzzer gitu. Semua orang tuh kayak disiapin untuk kayak lo kalau nggak berpikir seperti grup besar, lo tuh aneh. Gitu. Makanya yang tantangan paling besar adalah menumbuhkan anak-anak yang percaya, yang begitu nyaman sama dirinya sendiri, mereka bisa berpikir mandiri. Jadi sebenarnya apapun mereka nanti yang paling basic fondasinya itu sih yang kami harapkan bisa gitu. Ya, jadi si kecil justru yang lebih ke arah sana nanti ya. Ya mudah-mudahan sih. Tapi maksudnya kayak gue kayak ya udahlah gitu. Bebasin aja ya. Bebasin aja daripada stres. Iya benar. Kalau balik lagi soal ngomongin dunia film kan kita tahu dunia film itu identik dengan kayak dunianya pria gitu kan, cowok gitu kebanyakan. Nah ini sebagai perempuan nih, apa tantangan terberat yang Gina rasain terjun di dunia film gitu sebagai orang belakang layar pula gitu kan? Menariknya di awal-awal masuk dunia film tuh karena jadi penulis skenario nggak ada tantangan. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari kan, jadi kalau misalnya film tuh ada above the line, kayak ada sutradara, penulis, produser, pemain segala macam, ada yang below the line yang produksi, yang kerjaannya tuh lebih fisik, lebih waktu, terus lebih dalam grup banyak gitu. Jadi ketika biasanya tuh yang masuk above the line tuh karena jarang. Karena banyak juga teman-teman yang masuk karena punya privilege-nya kayak pendidikan, terus ada keluarga yang basicnya kelas menengah atas, kita tahu bahwa apa batasan diri dan punya daya tawar. Jadi sehingga di above the line ini kayak jadi perempuan tuh nggak terlalu masalah. Gitu. Tapi once masuk ke produksi yang lingkupnya lebih besar, yang ada hierarkinya lebih jelas,
itu tuh struggle jadi perempuan tuh akan lebih kelihatan gitu. Bagaimana maksudnya masalah keamanan gitu. Makanya kemarin tuh waktu Cinta Pertama, Kedua, Ketiga kita berusaha initiate untuk punya anti kekerasan seksual dan bullying di lokasi syuting gitu. Terus kemudian Like and Share kita coba intimacy koordinator gitu. Nah, hal-hal itu tuh perlu diinisiasi dan diingetin terus-menerus gitu. Karena sebenarnya kan enak kalau lebih banyak orang yang terlibat apapun gendernya gitu makin oke. Nah, jadi tantangannya selalu ada di below the line gitu. Karena kalau misalnya kayak di Amerika gap gajinya beda gitu, fee-nya di sini enggak sih sebenarnya. Oke. Cuman nah seiring waktu karena peran diri makin banyak gitu, kayak tanggung jawab di rumah sekarang ada ibu juga gitu. Akhirnya kan challenge-nya kan masa waktu, makanya dia ngobrol sama partner production design saya di Like and Share di Tagambiro. Jadi di Amerika tuh sering banget, misalnya production designer tuh berdua cewek-cewek. Karena biar mereka bisa bagi waktu. Nah, akhirnya kayak dengan kepikiran gitu ya menarik ya dengan ide kayak gitu, makanya dengan ide bahwa Dua Hati Biru pengen feel-nya beda, kayak bisa menikmati Dua Garis Biru sendiri, Dua Hati Biru sendiri, akhirnya pengen ngedirect berdua sama Dina Jasanti. Sama-sama ibu, sama-sama punya challenge-nya masing-masing. Terus saya tahu banget dia berbakat, tapi dulu ada Laura Marsha, terus kemudian belum ada film yang terus-menerus lagi, tapi saya tahu bakatnya seberapa dan cocok nyambung. Akhirnya ya udah deh ngedirect berdua. Jadi dari orang tuanya dua nih sekarang, Dua Hati Biru, pasti ada rasa yang beda juga. Iya. Ini kan ibarat kata kayak besan jadinya kan ya. Iya, tapi akhirnya ketika misalnya ada banyak tantangan keluarga nih, misalnya kayak ada ibuku, dia mertuanya tiba-tiba meninggal, ibuku tiba-tiba sakit, karena berdua jadi lebih mudah saling membantu. Jadi sebenarnya di dunia yang serba cepat dan kadang-kadang kita ada di society yang meminta peran perempuan tuh lebih banyak di rumah, terus kemudian walaupun suami udah bantu ya, tapi kadang-kadang society kan yang menuntut ya gitu. Nah, ibu macam apa membiarkan anaknya gitu kan. Nah, tapi akhirnya berkolaborasi, membagi peran tuh jadi membuat lebih santai dengan catatan kayak nggak ada ego yang terlalu besar di antara situ. Gitu. Kita percaya visinya itu adalah the baby, adalah ya ceritanya, adalah si filmnya gitu sih. Gin, as a filmmaker, apa ya bisa what is your proudest moment gitu yang kali ini momen ini tuh adalah momen yang bikin gue bangga banget gitu. Proudest moment itu apa ya? Gue tuh sebenarnya humbling moment sekali ya. Jadi kalau gue tuh pernah kayak dapat penghargaan, kayak harusnya bangga banget, terus gue jalan kaki kayak biasa aja ya. Aku rasa kosong-kosong aja gitu, kayak ini bukan tujuan gue bikin film. Rasanya tuh kayak detik itu tuh dapetnya itu, tapi rasa yang selalu menyentuh adalah ketika ada strangers datang ke kita sebagai filmmaker, terus kayak entah meluk erat atau misalnya kita baca DM-nya, mereka tuh merasa relate sama filmnya, sama karakter-karakternya, dan kemudian ada yang ingin meneruskan hidupnya jadi lebih baik, ada yang meminta maaf karena dulu pernah pour revenge sama mantan pacarnya, ada yang kayak oke, gue harus berhenti nih punya gue nggak jadi aborsi karena nonton Dua Garis Biru. Nah, kayak kita nggak kadang-kadang kan begitu absurd ya bahwa apa yang kita cinta itu bisa jadi titik signifikan dalam hidup orang. Nah, itu tuh benar-benar humbling gitu sih. Karena jadi kayak oke, ini ada jadi energi baru untuk terus-menerus bekerja walaupun sulit sih gitu. Nah, what's next dari Gina Esnur? Maksudnya bukan karya, mungkin film apa ya Gin? Apalagi nih? Apa ya? Ya, maksudnya kan mungkin ada lagi nih yang walaupun apa ya konsep hidup kita go with the flow, tapi kan kayaknya kayak boleh deh one day gue mau ini gitu lah. Apa ya? Kalau sebenarnya sih cita-cita ya, kalau misalnya nggak sibuk segala macam itu pengen banget S2. Oke. Kalau orang kayak S2 tuh gampang ya di era sekarang, tapi kayak gue tuh kayak karena emang dulu langsung kerja, terus kayak langsung kayak gitu pengen kayak oke nih kayak santai terus belajar lagi gitu. Apa ya, atau nulis novel kali, nulis buku. Baik. Nice. Kayak enak. Naik haji, amin. Nah, apa nih yang pesan yang apa Gina bisa kasih atau tips yang bisa Gina kasih ke para moms? Karena kan tadi balik lagi ya,
masih banyak loh moms yang tadi nggak bisa mewujudkan, kita nggak usah ngomongin mimpinya dulu deh, mewujudkan apa yang kayak, aduh aku tuh seneng ini loh. Banyak yang kayak masih banyak batasan-batasan gitu kan, mungkin masih banyak halangan gitu kan. Apa nih tips dari Gina untuk para moms yang lagi berjuang ingin suatu hari bisa meraih mimpinya atau setidak-tidaknya melakukan sesuatu yang membuat dirinya merasa, aduh aku tuh bukan cuma sekedar gini aja ya gitu kan. Apa ya, tantangan menjadi ibu yang biasa punya ekspektasi, kemudian tantangan dari banyak orang termasuk diri sendiri, ini sebenarnya mencari diri kita yang otentik sih. Ya benar. Kalau kita sudah berani untuk men-challenge diri kita ini siapa sih gitu sebagai pribadi, apa yang kita suka, apa yang kita nyaman, apa yang kita bikin kita ngerasa oke, di sisi nih walaupun perannya kecil gitu ataupun perannya bisa besar, tapi kalau misalnya itu it feels right gitu. Mau ibarat cuman gitu ya, jadi ibu rumah tangga, tapi kalau itu bunyi di diri kita itu otentik, yaitu kita akan feeling content dan happy gitu. Jadi be true to yourself adalah hal tips, tapi mungkin kayak hal yang paling complicated yang bisa dijalani, tapi if you found it you will be udah nggak happy sih, kayak tetap akan ada struggle terus menerus, tapi insya Allah selalu ada energinya untuk terus jadi lebih baik. Karena kan sering banget tuh, apalagi udah saat menjadi seorang ibu tuh kayaknya, alah udahlah nggak usah ngoyok-ngoyok gitu kan, udahlah gitu loh, lebih ke kan kayak nature-nya ibu kan mikirin surroundingnya kan, jadi lupa memikirkan diri sendiri gitu kan. Iya sih, tapi kan ya itu sih sebenarnya tuh gue tuh suka banget siapapun yang membuat perumpamaan itu sih, kalau di pesawat darurat, terus kemudian menolong diri sendiri, ya kalau kita nggak full di diri sendiri kita nggak bisa ngasih apa-apa. Karena dalam proses riset Dua Hati Biru, akhirnya tuh kayak banyak banget juga menemukan cerita-cerita di mana ibunya tuh di rumah, ibu rumah tangga, kayak secara jarak tuh deket, secara waktu tuh banyak, tapi nggak bener-bener kenal anaknya, dan anaknya nggak bener-bener kenal ibunya. Setuju, itu banyak loh. Tapi kan gimana ada anak bisa kenal ibunya kalau ibunya bahkan nggak kenal dirinya sendiri siapa? Iya juga, benar. Jadi ibunya, ibu bagaimana seorang ibu bisa punya momen yang bermakna, punya vulnerability yang santai diomongin, ya emang ibu kayak gini, bisa berbagi kisah, nggak cuman nyuruh-nyuruh aja kalau dia nggak nyaman sama perjalanan dirinya. Jadi itu menurutku yang membuat jadi orang tua, jadi ibu itu begitu meaningful adalah karena itu terus membuat kita berefleksi terhadap diri kita seiring anak tumbuh sih. Iya sih. Sebagai penutup, film Dua Hati Biru. Sebagai sutradara sekaligus ibu, apa nih pesan yang ingin disampaikan buat para moms juga yang menyaksikan ini, dan kayaknya oke, aku excited, abis ini aku mau abis lebaran, abis kumpul-kumpul aku mau ngajak keluarga aku nonton Dua Hati Biru. Boleh ajak anak? Anaknya mungkin 13 tahun. Ya. Anak saya udah boleh dibawa ya. Oh, udah pasti dibawa. Apa nih pesannya? Apa ya pesannya? Kalau nonton Dua Hati Biru, saya berharapnya kita akan selalu punya energi untuk sepanjang tahun atau sepanjang hidup kita untuk jadi lebih baik, dan kalau minta maaf tuh nggak cuma nunggu lebaran. Cakep. Karena kadang-kadang kan kita, saya sebagai anak ya harus minta maaf ke orang tua, tapi seringkali orang tua tuh lupa minta maaf ke anak gitu. Jadi karena padahal kalau kita saling minta maaf kan kita jadi terbuka ya, insya Allah tuh ya keeratan hubungannya tuh bisa lebih bermakna dan nggak cuma sekedar deket. Aduh nggak sabar mau nonton Dua Hati Biru, pasti moms juga udah nggak sabar ya. Udah dapat sedikit spoilernya ceritanya seperti apa, nanti kita tonton di bioskop 17 April. Gina, thank you so much udah mampir ke studio Mother and Beyond. Terima kasih juga udah bikin film yang keren-keren. Dan terima kasih juga buat moms yang sudah menyaksikan Moms Talk edisi kali ini. Sampai ketemu lagi moms, bye.